Setelah sukses dengan membintangi Fight Back to School dan From Beijing with Love, di tahun 2001, Stephen Chow menulis dan mensutradarai film epik legendaris yang dibintangi dirinya sendiri dengan disupport oleh aktor dan aktris kaliber tinggi seperti Eng Man-tak dan Vicki Zao. Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Shaolin Soccer. Film ini diawali oleh flashback masa lalu yang memperlihatkan dua orang pemuda yang bernama Hung dan Fung, si kaki emas, yang merupakan seorang bintang sepak bola terkenal di masanya. Mereka berdua terlihat sedang berargumen di dalam ruang ganti stadion. Fung terlihat kesal dan melempar selembar kertas cek ke wajah Hung. Ia merasa sakit hati gara-gara cek suap yang diberikan Hung. Lalu dengan sombong menunjukkan tatonya dan berkata bahwa dia adalah si kaki emas, pemain bola terhebat yang pernah ada dan sampai kapanpun tak akan pernah tergantikan. Mendengar ucapan itu, Hung terlihat sangat ketakutan lalu meminta maaf. Tapi dipanggil lagi oleh Fung yang kemudian merebut cek dari tangan Hung. Dan tak hanya itu, Fung kemudian menginjak kepala Hung lalu menali sepatu bolanya di sana. Pertandingan bola mereka berdua memasuki babak penalti. Dan kaki emas adalah eksekutor terakhir penalti itu. Kemudian ia menendang bola, tapi sayangnya melebar jauh ke atas tiang gawang. Akhirnya tim lawanlah yang memenangkan pertandingan itu. Suporter kecewa lalu menyerbu kaki emas dan menghajar kakinya dengan pemukul baseball. Melihat Fung tergeletak di lapangan, Hung hanya tersenyum dan berpikir bahwa rencana jahatnya berhasil. Puluhan tahun kemudian, Hung terlihat memakai setelan jas mewah dan dikelilingi oleh wanita. Ternyata setelah si kaki emas menjadi cacat permanen, Hung menjadi pemain bola terkenal, kaya raya dan sekarang melatih tim bolanya sendiri yang diberinya nama Tim Setan. Tak lama kemudian, ketika masuk ke dalam lobi, Hung bertemu dengan si kaki emas yang jalannya terpincang-pincang. Tapi dunia seakan terbalik. Sekarang giliran Hung yang menginjak kepala si kaki emas, kemudian membersihkan sepatunya di sana. Kaki emas sudah berbakti dan diperbudak Hung selama 20 tahun. Dengan tertawa kemudian Hung berkata kepada kaki emas bahwa dia manusia sampah yang cacat dan tidak berguna. Kaki emas marah kemudian menyalahkan Hung karena kakinya jadi cacat gara-gara menerima cek suap puluhan tahun lalu. Ternyata Hung menyuap kaki emas agar kalah di adu penalti. Dan gak hanya itu, dia juga menyewa preman untuk memukuli kaki Fung supaya cacat permanen. Mendengar ucapan Hung, kaki emas hanya bisa tertawa pasrah. Kemudian ia berjalan-jalan di tengah kota dengan menikmati sekaleng bir. Namun, perhatiannya tertuju pada televisi yang sedang menyiarkan siaran sepak bola. Ia kemudian berhenti sejenak untuk melihat pertandingan itu. Tiba-tiba ada seorang pria di sebelahnya yang berkata kalau pemain bola yang ada di siaran televisi itu sama sekali tidak punya skill. Terkejut dengan omongan pria itu, kaki emas kemudian mendatanginya dan bertanya, "Anda tahu apa soal sepak bola? Apakah Anda bisa bermain lebih baik dari mereka?" Lalu si pria asing itu dengan percaya diri berkata bahwa seorang pemain bola harus mempunyai tendangan yang kuat. Dan lebih bagus lagi jika pemain bola itu menguasai ilmu kungfu. Lalu pria itu memberi kaki emas sebuah kartu nama yang ditulis dari kertas bekas. Pria misterius itu bernama Sing, si kaki baja dari perguruan Shaolin. Dengan penuh semangat, Sing bercerita kepada Fung, dunia ini akan lebih indah jika semua orang bisa kungfu. Lalu ia memberikan contoh. Seorang wanita cantik yang sedang berjalan, kemudian wanita itu tak sengaja menginjak kulit pisang dan terjatuh. Sing kemudian berkata, wanita itu tidak akan terpleset dan jatuh apabila ia menguasai kungfu. Mendengar omongan Sing yang terlalu panjang dan tak masuk akal, kaki emas pun mulai emosi dan dengan sombong berkata kepada Sing bahwa dirinya adalah pemain bola legendaris yang mencetak ratusan gol di masa lalu. Lalu ia meremas kartu nama pemberian Sing dan memasukkannya ke dalam kaleng bir. Kemudian melempar kaleng itu ke arah si kaki baja. Sing kemudian menendang kaleng bir itu hingga terbang tinggi ke atas langit. Fung menganggap tendangan Sing biasa saja lalu meninggalkannya.
Sing melihat ke arah kaki dan dia melihat sepatu yang ia pakai sudah rusak dan berlubang. Ketika berada di depan toko sepatu, dia hanya tersenyum dan berharap suatu saat nanti bisa memiliki sepatu baru. Suatu hari, Sing melihat seorang gadis yang wajahnya dipenuhi jerawat sedang membuat adonan bakpao dengan menggunakan jurus kungfu. Gadis itu bernama Mui. Sing kemudian mendekat dan bertanya kepada Mui, jurus apa yang ia gunakan untuk menguleni adonan bakpao tadi? Mui kemudian berkata bahwa itu adalah jurus pukulan ribuan sapi. Sing yang niat sebenarnya ingin makan tapi duitnya kurang, memuji dan menggombali Mui, berharap dia mendapat diskon. Mui mengancam Sing akan lapor ke polisi jika ia tidak membayar. Tapi emang karena duit Sing tidak cukup untuk bayar bakpao yang dimakannya tadi, ia menggadai sepatunya yang udah busuk dan berlubang, kemudian nyanyi-nyanyi nggak jelas. Mui merasa terganggu dengan suara Sing yang pas-pasan, lalu ia menyiramnya dengan air. Dan kemudian tiba-tiba seorang pria legendaris yang satu ini muncul. Pria itu bernama Dinamit yang kemudian curhat kalau dia itu punya passion yang menggebu-gebu dengan dunia musik. Kemudian Dinamit mulai bernyanyi. Melihat kepercayaan diri Dinamit, akhirnya orang-orang di sekitar situ jadi ikut terinspirasi. Mulai dari tukang daging, ibu rumah tangga, orang kantoran, dan pelajar sekolahan. Akhirnya mereka flash mob dan joget bareng di depan toko bakpao Mui. Tak lama kemudian bos Mui marah dan membubarkan dance group dadakan tadi. Kesempatan ini digunakan Sing untuk kabur dan tidak membayar bakpao yang dimakannya. Kemudian, Sing menemui kakak pertama si kepala besi yang bekerja sebagai manajer di sebuah tempat hiburan malam. Sing berkata bahwa ia punya ide untuk mempromosikan kungfu kepada masyarakat, yaitu dengan menggabungkan kungfu dan menyanyi. Kakak pertama sebenarnya udah capek lahir batin mendengar ide-ide gila Sing yang tidak pernah berhasil. Tapi karena saat itu ia dimarahin bosnya karena lupa booking band untuk acara malam harinya, kakak pertama terpaksa menjalankan ide gila Sing. Pada malam harinya, mereka berdua akhirnya tampil sebagai pengisi acara dengan berdandan seperti biksu Shaolin dan mulai menyanyi. Tapi penampilan mereka di atas panggung busuk banget dan para penonton kecewa. Akhirnya Sing dan kakak pertama digebukin habis-habisan di atas panggung. Keesokan paginya ketika paman kaki emas lagi pipis sembarangan, dia terkejut melihat ada kaleng bir yang menancap di tembok. Ia mendekati kaleng itu kemudian terkejut bukan main. Di dalamnya ada selembar kertas yang ternyata adalah kartu nama pemberian Sing. Kaki emas kemudian teringat kalau kemarin ia melempar kaleng itu ke arah Sing, lalu menendangnya dengan keras sampai terbang ke atas langit. Ia kemudian menarik kaleng itu sampai temboknya retak dan akhirnya runtuh. Di balik tembok ternyata sudah ada Sing yang berdiri tegap dikerumuni gerombolan preman yang semalam menghajar dia dan kakak pertama. Sing menghajar preman-preman itu dengan menggunakan sebuah bola. Kaki emas cukup terkejut melihat power dan akurasi tendangan Sing yang luar biasa. Kemudian ia mendekatinya lalu berkata bahwa seharusnya Sing menggunakan ilmunya untuk bermain sepak bola. Kaki emas bersedia melatihnya tapi dengan beberapa syarat, yaitu Sing harus punya sepatu dan anggota tim yang lain. Tanpa membuang waktu, Sing akhirnya pergi menemui Mui dan menanyakan sepatu yang dulu ia gadaikan di toko bakpao itu. Mui tak tega membuang sepatu busuk milik Sing, malah dia menjahit dan memperbaiki sepatu yang berlubang itu lalu mengembalikannya. Syarat pertama sudah terpenuhi, sekarang Sing hanya membutuhkan anggota tim yang lain. Kemudian ia kembali menemui kakak pertama dan berkata kepadanya kalau dia mempunyai ide lain untuk mempromosikan kungfu. Kakak pertama yang terlihat babak belur sudah muak dengan ide tolol Sing, kemudian menangis dan memohon untuk tidak menemuinya lagi. Tidak berhasil merayu kakak pertama, kemudian Sing menemui kakak keempat, yaitu si tangan petir. Setelah menyampaikan ide gilanya, kakak keempat menolak dengan alasan ilmu kungfu yang diajarkan oleh gurunya tidak boleh dipergunakan secara sembarangan. Lagi-lagi Sing gagal untuk merekrut anggota. Tak putus asa, ia kemudian menemui kakak ketiga, si baju besi, yang bekerja sebagai orang kantoran abal-abal.
Kakak ketiga bilang bahwa dunia sudah modern, ilmu kungfu sudah tidak ada gunanya lagi. Kemudian ia sempat memprediksi bahwa tim sepak bola Sing bakalan 100% gagal. Kecewa dengan omongan kakak ketiga, Sing dan Fung menemui adik keenam yang dijuluki si tubuh ringan yang bekerja di supermarket. Adik keenam berkata kalau dia sudah tak bisa lagi menggunakan ilmunya karena berat badannya yang makin gemuk gara-gara ketagihan makan ciki. Dan yang terakhir, Sing menemui kakak kedua, si kaki berkait, dan menjelaskan kalau jurus kaki berkaitnya bisa berguna di lini belakang tim sepak bolanya. Kakak kedua tidak tertarik sedikit pun, malah dia emosi lalu berkata kalau dia menyesal masuk perguruan Shaolin. Anak-anak yang lain belajar ke sekolah lalu menjadi orang sukses. Dia masuk Shaolin dan malah jadi tukang cuci piring. Kakak kedua akhirnya mengusir Sing dan Fung. Perjuangan Sing menemui kakak dan adik perguruannya mungkin terlihat sia-sia. Tapi sebenarnya dalam hati, kelima orang itu kangen dengan masa lalunya yang dulu. Dan mereka sudah muak dengan hidupnya yang tanpa arah. Tak lama kemudian, akhirnya kelima anggota perguruan Shaolin berkumpul dan menemui Sing. Mereka setuju untuk berlatih sepak bola.